dan dituliskan setelah, maka disebut Mushaf Utsmani. Awalnya Said Utsman bin Affan sekalipun tidak berani menamakan Al-Quran, nggak berani, maka disebut kumpulan lembaran Utsman. Walawit tabal haq ahwa'ahum lafasadatis samawati war'at wa man fihinna. Sekiranya kebenaran yang diikuti, yang dianggap sebagai al-haq, didasarkan atas hawa nafsu, didasarkan atas intuisi, didasarkan atas perasaan dan kesepakatan, maka lafazadatis hancur, rusak, dan menuju kepada kerusakan langit dan bumi, waman, dan manusia yang hidup fihinya, yang berjalan di muka bumi. Bal atainahum, dengan sebenar-benarnya sungguh kami adakan, kami turunkan adanya zikir, ilmu yang menjadikan adanya kehadiran, keberadaan Dia yang dapat dijadikan sebagai tujuan hidup, tempat bergantung yang dikenali, tempat memohon yang dikenali, dikenalinya tempat memohon, dikenalinya tempat kembali, dikenalinya tujuan hidup, dikenali maksud dan makna hidup. Bidzikrihim fahum, kepada mereka, akan tetapi mereka an dzikri, dengan adanya ilmu yang menjadikan hati berfungsi karena mengenal Tuhannya, hum mu'ridun, mereka berpaling, mereka abai. Ini kan ayat ini kan sangat jelas, maka terjadi akumulasi gitu. Ya, peristiwa-peristiwa sebelum Nabi Muhammad diutus, ini terminal, ada gejolak hebat Nabi Isa ke Nabi Muhammad, sehingga risalahnya ini tertutup. Bukan berarti nggak ada sesuatu yang kita tidak dengar, bukan berarti tidak ada, nggak ya. Sesuatu yang kita tidak tahu bukan berarti orang lain tidak tahu. Ini Anda harus tahu. Jangan menjadi orang yang berprinsip sesuatu yang saya tahu itulah yang benar, karena bisa jadi yang kita tahu pun bisa jadi juga belum tentu benar. Pada saat ada orang lain yang ternyata tahu, kita harus buka kemungkinan, mungkin jika itu juga kebenaran. Tapi yang jelas jangan berprinsip bahwa kebenaran adalah sesuatu yang hanya kita ketahui. Ini. Makanya kita akan, saat ada sesuatu yang ganjil, ya kita harus bertanya gitu. Kita tidak langsung mengambil kesimpulan dan menilai. Ini yang menjebak seseorang dalam berada di dalam kebenaran apapun itu. Ayatnya kan jelas. Kadang orang kan nggak tahu tapi langsung membuat kesimpulan kan. Akhirnya terjadilah benturan. Oh ya, ini karena berkaitan dengan ini. Ini berkaitan dengan genang-genang. Nahnu, karena selama ini zikr itu dimaknai Al-Quran. Tadi saya menggunakan logika tadi. Sebenarnya kaitannya dengan ini. Kan menjadi nggak masuk akal toh, ya kan? Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dan kami yang menjaga Al-Quran itu, katakanlah demikian. Tapi ini kalimatnya bukan Quran, zikir.
Sesungguhnya kami nazala yang menurunkan, yang meletakkan, yang memasukkan, yang memberikan zikir. Sebenarnya Quran itu kalau di dalamnya, kalau di tulisan itu ada tasdid dan ada alif lam, itu berarti ada maksud. Seharusnya nggak ditelan mentah-mentah gitu. Nazal, nah kalimatnya menggunakan kami. Allah tidak menggunakan kalimat inna atau ana, aku, anzalna, tidak, tapi menggunakan nahnu. Ini yang jenengan harus waspadai di dalam ayat ini. Sebenarnya inna nazalna itu secara makhraj tidak salah, tapi ini juga di depannya dikasih nahnu. Inna nahnu, kenapa? Berarti ajaran tentang zikir ditunjukkan keberadaan dia. Zikir itu apa toh? Zikir itu kehadiran di dalam hati tentang Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam hati. Setelah dikenali, saat kita ingat, maka disebut zikir. Tapi kalau kita mengucapkan subhanallah, 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 itu wirid, bukan zikir. Kalau kamu punya pomane siapa ya, kasih lunamaya, apa tadi bojomu terusan? Penak men nyebut terus dadi bojone. Ngarang wae. Kalau kita menyebut Allah, 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 maka Allahnya juga harus dikenali. Siapa yang punya nama Allah? Karena zikir itu adalah bukan masalah nama, tapi sang empu nama dirinya Tuhan yang ala ghaib. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia, zikir ya zikir, Quran ya Quran, kitab ya kitab. Sampun dipun campur aduk. Jangan latabil sulhak bil batil, jangan dicampur aduk. Kalau nggak tahu katakan tidak tahu. Jadi ya begitu ayatnya jadi ini gitu. Jadi inna nahnu itu kami, berarti ada keterlibatan hamba. Dalam ini siapa? Utusan sebenarnya kan gitu. Dengan kata lain yang hak sah dan wenang, yang meletakkan, menunjukkan seseorang yang nyuwun ilmu supaya bisa berzikir. Wa inna, dan sungguh lahu, untuk zikir itulah hafidun, untuk terus dijaga supaya dapat ditetapkan di dalam hati, di semua aktivitas, dan dijadikan orientasi kehidupan, dijadikan orientasi aktivitas kita di semua kehidupan berdunia, menjadi apapun, menjadi siapapun, dalam kondisi bagaimanapun, tentremlah hidup ini. Ya gitu lah. Apa yang mbok goleki? Bapak Ibu, kalimat di dalam ayat wal fadluhu wa rahmatuhu, ya, orang yang selamat kembali kepada Tuhan itu qolilan, suwitik banget. Miris kan? Kita memohon semoga ayat ini bukan merupakan nas, akhirnya hanya benar-benar sedikit, kan begitu. Karena ada zaman salamun ya khatamatil fajr, akan ada saatnya dibuka keselamatan secara ajmain, secara luas, fajar, sehingga digelarnya sebuah kebenaran. Ya. Nanti pada saat azikr, Bapak Ibu yang berbahagia, kira begitu yang dapat saya aturkan. Semoga kita dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, ya. Kalau ada yang bertanya, monggo. 1, 2, 3, nggak ada, ya.
takok entuk kok takok. Jenengan kan tanya, saya kan akan jawab. Kan gitu, saya jawab. Gungiso kan yo jawaban. Yo kapan-kapan kan gitu kan juga jawaban ya. Itu kita kan kita bersilau bareng mengajak sebuah berpikir bahwa saat al ulama wawarisul ambiya dimaknai jamak mutlak kacau. Al ulama itu padahal maknanya, walaupun saya mengungkap ini tapi ojo kemudian kamu skeptis membenci sana sini, bukan gitu. Ini kan juga masalah sebuah wawasan, kepercayaan, keyakinan, keimanan, bahkan begitu ya. Tapi kan saya akan ngajak rasional kepada kamu. Tapi secara ilmu alat sebenarnya itu sendiri sudah menunjukkan demikian. Al ulama, apalagi di depannya ada al isim takrif, itu ada metode dan orang itu berada di dalam sistem. Tidak dengan tiba-tiba orang itu hanya sekedar berangkat ke Gramedia, tuku buku hadis Quran, kemudian dia langsung membeli kopiah sorban, langsung plakat di depan al ulama. Nggak bisa. Al itu menunjukkan bahwa kamu nggak bisa dengan tiba-tiba semau kamu sendiri berangkat beli buku ingin jadi ulama, kemudian di pasar tuku sorban, tuku sarung, tuku baju takwa, sing takwa baju nih kan gitu. Nggak bisa. Kalimat al itu menunjukkan begitu. Kemudian ulama itu bukan ulumun, artinya apa? Mufrad, satu di dalam setiap kehidupan. Hanya ada satu. Pewaris iki enek siji. Pewaris itu berarti ada unsur apa, tahu persis apa yang diwarisi. Apa sih yang diwarisi? Ayo logikanya tinggu. Gitu. Kalau ngaku gunung kecak lontong, mikir, kan gitu ya. Oke, kita membaca kitab, walau ahlu kitab amanu, seandainya orang-orang yang punya wawasan, berpegang dan mengetahui tentang kitab-kitab itu podo iman, mereka sungguh lebih beruntung. Memang ayatnya demikian. Aktarohum, tapi kebanyakan mereka kan gitu. Ini ayat, duduk cangkemku ya, ini ayat. Kawanin terus aku kan gitu. Karena disalah pahami, karena kita tidak bermaksud itu, tapi kita hanya coba membuka sebuah wacana wawasan. Ulama itu maknanya mufrad. Mufrad itu tunggal, tunggal itu sitok, sitok itu til itu ons gitu kan. Jadi satu, tapi sambung, nggak akan pernah berhenti. Maka dikatakan sebagai jamak munfasil atau jamak tunggal, bukan jamak majmu' atau jamak mutlak, bukan. Kan gitu. Al ulama, apa yang diwarisi? Kowe ngaku ulama, terus yang diwarisi. Pemadha lah niki kula nggawa buku niki kula tuku teng Gramedia. Wong Nabi enggak gawe buku kuwi lho kan, saya tulis delokan cetakan gede kuwi kan gitu. Nek cetakane sejak Nabi Muhammad ya terserah gitu loh. Ayo nek buku sing cetakane sejak Nabi Muhammad, nah, nek dikatakan pewarisnya Kanjeng Nabi, golek buku yang dicetak di zaman Nabi Muhammad sehingga kamu bisa walaupun ngereko-reko ini ada cetakan sejak Nabi Muhammad do tahunnya 600 Masehi kan gitu pamannya. Dan Nabi Muhammad apa dulu menggunakan kitab itu, melihat tahunnya berarti iya kan gitu, nggak apa-apa begitu. Lawang pewaris pamane golek kitab cetakane tahun 800, tahun 1200, ya dudu itu wawasan. Terus kowe kok roro nganggo plakat ulamaan itu pamane gitu. Ini hanya buka wawasan saja loh ya. Tapi kamu tetap ya tetap tentang yang ada ustadz
Romo Gus tetap. Tapi saya mengatakan tentang kalimat ulama. Ulama itu apa yang diwarisi. Kalau Quran menyebut yang diwarisi sesuatu yang menjadikan seseorang bersaksi, sesuatu yang menjadikan seseorang berada di dalam hakikat, sesuatu yang menjadikan seseorang itu tahu arah, tahu tujuan, tahu tentang hidup, tentang apa itu akhirat dan cara menuju akhirat, bukan karena prasangka dan bacaan. Wa ma'amaniyikum, bukan wa ma'amaniyi, hasil kesepakatan, katanya, pikirannya, wa ma'amanil kitab, dan juga bukan dari hasil bacaan. Ayatnya kan begitu. Gitu. Tiga hal ini yang diwarisi di dalam Quran disebutkan untuk menjadi musyahidan, mubasyiron, nadhiron, munadhir. Tiga ini. Jadi kalau ada orang, saya ulama, tanya, siapa yang punya nama Allah? Kenal? Ya ndaklah di buku ini, ya, itu berarti bukan. Kemudian kalau dia mengatakan pernah ketemu Tuhan, pernah tahu akhirat, umpamanya begitu, ya ndaklah, berarti bukan. Kenapa? Karena ayatnya Quran, watabi sabila man anaba ilayya, ikutilah orang yang tahu persis tentang akhirat, cara kembali kepada akhirat, karena tahu dan pernah pulang ke akhirat. Thumma, dan pasti di dalam bimbingan ilayya, kan ayatnya kan begitu. Ya terserah di jenengan goleki kan gitu. Saya kan hanya mengungkap data. Saya hanya mengungkap data. Sebab mati hanya, hidup itu hanya sekali, mati itu hanya sekali, kan gitu lah. Kalau selamat ya abadi-abadan, kalau enggak kembali abadi-abadan. Kalau enggak ada yang menang, wah jan sakit maut kan akhirnya. Anar dimaknai tempat api menyala-nyala, seperti bayangannya kamu goreng tempe, kan gitu kan? Ya kan? Jadi anar, neraka itu bayangan kita yang diciptakan di otak kita, itu seperti kita goreng tempe. Jadi kamu itu menjadi tempe nih, itu berarti kamu di jero neraka, kan begitu. Apa seperti itu? Sepurane, walaupun saya nggak menjelaskan lebih lanjut, ndak begitu. Kowe iki nek ngober seneng-seneng, tidak memikirkan kebutuhan, butuh iki mung seneng, akhirnya utang rono ini akhirnya kegubel, ya. Kemudian akhirnya rumahnya disita, itu kategori anar loh, gitu loh. Itu kategori anar. Bukan enar loh ya, nek enar memang geni, nek enar, nek anar itu sudah sifat, sudah watak yang menjadikan kita itu menjadi mudah panas, mudah dendam, tertutup, jumut, kaku gitu. Yang bahan bakarnya menungso. Bener ada orang jadi bahan bakar itu menungso, jin dan manusia gitu ya, bahan bakarnya. Contoh konkretnya apa? Jangan membayangkan kemudian kamu di sana bahan bakarnya menungso, kemudian yang bakar kamu itu juga manusia, jadi geni, bukan. Bahan bakarnya menungso. Kamu di kongomah ada tonggo tuku klambi anyar, kamu iri pengen tuku klambi anyar, itu bahan bakar tonggomu memang gitu loh. Gitu loh. Jadi bahan bakarnya bisa bojomu, anakmu, tonggomu, kan gitu ya. Umpamanya gitu. Bu anu to Bu, ayo Bu riayan rono Bu. Kemana? Di Popo Bu, kita naik pesawat di kono Bu, kan gitu. Wes itu akhirnya golek utangan ke sana lah. Jadi bahan bakar toh. Umpamanya kan begitu. Tonggone sepatu anyar, iri pengen tuku sepatu anyar, gak iso, akhirnya ngutil, nyopet,
tuku klambi iri, tanggane sebelah tuku klambi, sebelah tuku sebelah kene tuku sepatu, sebelah kono neh tuku motor, pengen motor sebelah neh sepeda, pengen sepeda, ingin sepeda, sebelah mobil pengen mobil, sebelah kono mantu ingin mantu, sebelah kono mati pengen mati. Mati barang nanti pengen iri. Nah, itu anar, alif lam dan nun tasdid. Kalau nggak ada yang menang ya akhirnya ya memang congkrah ya. Ya segera begitu, ini kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya masih tentang saya memang ingin membahas tentang, karena juga mohon diulas tentang zikir dengan yang sebenarnya, karena Pak Yai sering ngungkap tentang zikir dan wirid berbeda, mohon kan gitu. Saat itu kan begitu. Jadi sangat jelas ya, saya kira tentang zikir. Mungkin kalau yang jenengan sering itu kan juga sudah sering mendengar. Tapi kan saya di puasa ini kan beberapa kan membuka rodok belak-belakan toh tentang syariat, tentang sholat gitu ya. Wong sholat itu yang merumuskan sholat itu hanya untuk rukuk ini, itu kesepakatan loh teman-teman. Quran dan hadis sebenarnya tidak pernah menunjukkan bahwa yang dikatakan sholat itu hanya untuk ritual, enggak. Di surat Ra'd itu sangat jelas banget bahwa yang dikatakan sholat itu apa, semua aktivitas, ada zikir, bla 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 kan gitu kan. Bagaimana cara menggunakan otak, bagaimana cara menggunakan indera, bagaimana cara fungsi kemanfaatan otak, indera, telinga, mata, tangan, bumi, itu bagaimana itu supaya dalam kategori sholat kan. Ini ayatnya kan jelas banget ya. Tapi kan sudah kita uraikan beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Teman-teman yang berbahagia, sekali lagi bahwa meninggal dunia jika tidak pulang demi Allah miris, jika tidak pulang miris, hebat. Wa'id fazi'u fala fauta, terperanjat kaget jombla, menyesal tak tertandingi, hebat. Namun saat meninggal kembali kepada Tuhan juga hebat, kebahagiaannya juga hebat. Sesengsara-sengsaranya dunia yang paling sengsara tidak pernah merasakan hebatnya kesengsaraan orang, tidak akan melebihi sengsaranya orang yang meninggal dunia tidak selamat walaupun sangat di pinggir. Saya ulang, sehebat-hebatnya sengsaranya dunia tidak akan pernah melebihi kesengsaraan orang yang jika meninggal tidak kembali kepada Tuhan. Pangapunten. Demikian pula sebaliknya, sehebat-hebatnya orang yang hebat di dunia dengan harta benda numpuk matumpuk, jabatan hebat, harta benda hebat, tidak akan pernah melebihi kebahagiaan orang yang meninggal selamat walaupun di pinggir, tidak pernah melebihi itu, demi Allah. Dan tentang surga dan neraka bukan yang seperti selama ini menjadi memori kita, bukan begitu. Wa idfazi'u fala fauta wa agnimankanun qarib, ditempatkan pada tempat yang disediakan bagi mereka yang tidak kembali. Dan surat Al-An'am 93, hebatnya orang yang meninggal dunia miris getir saat ruh copot keluar, tidak kembali kepada Tuhan ya. Dan tutupan, dan saat orang tidak memiliki orientasi batin dalam aktivitasnya adalah orientasi batin mengenal Tuhan, satu kemuskilan dan mustahil tatanan global dapat dibenahi, dapat terwujudnya tatanan yang baldatun thayyibatun wa ghafur, banyak
orang, bahkan mungkin pejabat, ayo kita membuat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kegiatan ini untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saat kampanye kalimat ini sering muncul, gitu. Sering muncul. Tapi kalimatnya itu sendiri menunjukkan muskil. Baldatun itu apa? Dikira negara semata-mata. Balad itu komunitas. Memang iya suatu negara, tapi balad itu maknanya juga dodo. Baladun, dada, kota, tatanan. Baldatun thayyib. Thayyib itu identifikasinya jelas antara hak, antara batal, antara lahir, antara batin. Fungsinya apa? Yang lahir menjalankan tatanan dunia sebaik-baiknya, yang batin tatanan zikir, bukan dipisah, bukan. Karena orang yang lahir batin enggak begitu. Baldatun thayyib. Thayyib itu jelas antara yang nafi dan yang isbat, antara yang nafi dan yang isbat jelas. Antara kita sungguh-sungguh melakukan pemberdayaan dan budidaya, kita lakukan sebaik-baiknya, tapi yang diisbatkan berdaya ini adalah karena keberadaan Tuhan. Jelas. Antara wadah dan isi jelas. Itu mananya matoyib. Fungsi secara rasa itu isinya, fungsi secara lahiriah adalah wadahnya. Ini baldatun thayyibun. Warobun, makna warobun itu adalah Tuhan yang dikenali, mengenali yang hak utusan, mengenali sistem Tuhan dari Tuhan. Itu makna rob. Roba itu maknanya rob itu sistematika di dunia menuju Tuhan, terbimbing dalam persaksian fakta. Itu makna rob, bukan sekedar Tuhan, bukan. Baldatun warobun ghafur. Ghafur itu apa? Ghafur itu ada tasdidnya, fa, ghafur. Bahwa ghafur itu maknanya perilaku ampunan dan perilaku kembali. Perilaku ampunan kehidupan sosial, perilaku kembali pemberdayaan dan budidaya. Gitu tak. Jadi banyak orang yang ngucap nih gak jelas nguraikan begini tak. Itu pangapunten. Pedi kan menurut ya. Tapi faktanya kan gak ada sengurek ini tak. Harus dikira tentrem gitu. Rob di makna Tuhan. Rob itu sistem. Ya Robbi itu berarti mengenal siapa yang punya nama Allah, mengenal siapa yang diutus Allah, yang menunjukkan Tuhan. Kan gitu. Ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan di zaman medit, di zaman saat ini yang media dan segalanya seperti perilaku-perilaku kehowakan, kedajalan, ya perilaku-perilaku yang sekarang ini yang perilaku jujur sangat mahal. Ayo kita masih banyak orang yang berbuat baik, ya syariat berbuat baik, ya hakikat itu masing-masing. Kita bangun kekeluargaan kebersamaan, semoga mendapatkan berkah pangestu guru wasitoh. Selamat lahir dan selamat batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malam Senin